Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat MTesa, jumpa lagi dengan kita. Saya Zahra dan saya Wacita di podcast MTesa. Nah, topik kita kali ini kira-kira apa sih Mbak? Nah, topik kita kali ini nih Zahra membahas tentang peran perempuan dalam dunia pendidikan sekaligus perannya dalam menyongsong Indonesia Emas. Tentu saja dengan perempuan hebat namun cukup familiar juga nih di MTSN 1 Kota Semarang. Selain itu, beliau ini merupakan Ketua Dharma Wanita MTesa, istri Kepala Madrasah kita Bapak Haji Kasturi SPD MPD. Siapa lagi kalau bukan Ibu Hajah Sudarsi Kasturi SPD. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah kami sekeluarga baik dan sehat semua. Langsung saja nih Ibu ke pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Seperti yang kita tahu, bahwa sosok Kartini ini merupakan salah satu perempuan yang sangat menginspirasi. Menurut Ibu, pesan apa yang bisa kita ambil dan kita bawa sekaligus kita terapkan pada generasi kita dalam menyongsong Indonesia Emas? Iya. Menurut pendapat saya, sosok Kartini merupakan perempuan yang menginspirasi bagi kita. Perjuangannya yang begitu gigih, di antaranya yaitu perjuangan mengenai kesetaraan gender dan akses pendidikan. Kalau zaman dulu perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi karena terikat tradisi. Ada orang yang mengatakan atau opini masyarakat, kamu tuh perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, paling ujung-ujungnya kamu hanya masak, bersolek, atau melahirkan anak. Nah, dengan perjuangan Kartini, buktinya yang kita dapatkan ya Mbak Lucita, Mbak Yara, di sekolah itu banyak yang jadi ketua kelas perempuan, ketua OSIS perempuan. Di pemerintahan ada yang sebagai kepala desa, lurah, camat, bupati, bahkan di tingkat pemerintahan menteri, bahkan jadi presiden. Itulah realita yang karena perjuangan sosok Kartini. Yang kedua, sosok Kartini itu merupakan perempuan yang selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu mencintai ilmu pengetahuan dan mengajarkan pula tentang karakter untuk berperilaku rendah hati, tidak sombong, memuliakan orang tua, guru, tetangga atau sesama manusia. Demikian Mbak. Berarti sosok Kartini ini sangat berperan ya bagi perempuan-perempuan di Indonesia ini. Betul. Keren banget. Iya. Keren banget. Nah, kira-kira apa saja sih langkah-langkah yang dapat meningkatkan perempuan untuk menjadi wanita yang berkualitas? Iya, menurut saya Mbak Yara, perempuan agar bisa meningkatkan kualitasnya dengan apa? Satu, mencintai diri sendiri. Tentunya kita paham ya, kelebihan kita itu apa, kekurangan kita apa. Justru kadang orang tuh sering tahu hanya kelebihannya tanpa melihat kekurangannya apa. Dengan melihat kekurangannya, dia tuh akan meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Apa yang perlu dibangun, sehingga dia akan mempunyai semacam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Setiap manusia tuh tidak ada yang sempurna, pasti ada yang salah. Ya, dengan kesalahannya bukan berarti menjadikan perempuan itu minder, insecure, ketemu orang tuh malu. Justru dengan kesalahannya dia bisa belajar apa yang harus dilakukan, pencapaiannya bagaimana, sehingga dia mempunyai semacam kayak apa ya, jati dirinya. Oh, aku harus seperti ini, begitu. Dengan cara membangun kualitas dirinya. Terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, karena keunikannya ya. Mungkin Mbak Lucita, Mbak Yara tahu, oh temanku ini mampu di bidang ini, kekurangannya di bidang ini. Justru mengetahui manusia tidak ada yang sempurna, itu yakin. Dengan demikian dia membangun mindset ya. Kalau pemahaman, oh aku harus belajar sehingga kualitas dirinya akan menjadi lebih baik. Begitu ya. Oh iya Ibu, ini seberapa penting sih arti pendidikan bagi perempuan?
Lantas, apa tips perempuan supaya sukses dalam berkarir, tetapi juga sukses dalam perannya menjadi ibu, sekaligus istri di dalam rumahnya, sama yang seperti ibu lakukan? Karena yang kami tahu dan tidak salah juga, ibu merupakan seorang pendidik sebagai guru IPS di SMP Negeri 1 Meranggen, Demak. Iya. Begini Mbak, ini cerita pribadi saya ya. Menurut saya pendidikan bagi perempuan itu sangat penting sekali. Karena dengan perempuan mempunyai pendidikan itu memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang kedua, perempuan kalau mempunyai pendidikan tentunya ibarat ibu ya, seorang ibu melahirkan anak. Pendidikan pertama dari siapa? Mesti seorang ibu mengajarkan dari berbicara, berperilaku dan sebagainya. Terus kemudian tips yang saya lakukan sebagai ibu rumah tangga dan juga saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Meranggen, yang pertama itu semangat dan optimis. Karena kita sudah memilih dua pilihan ya sebagai ibu rumah tangga, perannya ya yang pertama misalnya besok saya harus masak apa, harus menyiapkan pakaian ya, harus datang sekolah tidak terlambat. Ini menjelang tidur itu kita sudah punya semacam kayak konsep yang harus kita praktekkan ke di hari paginya itu. Terus kemudian sebagai pendidik kita juga punya semacam kayak besok pagi agendanya saya harus misalnya ada kegiatan P5, saya juga harus mempersiapkan ya segala sesuatunya, bagaimana P5 ini tidak ada kendala, tidak ada masalah, sehingga murid-murid saya juga menerimanya semuanya lancar dan sukses gitu. Yang kedua, membiasakan komunikasi dengan keluarga yang lebih intens. Ini bisa dilakukan misalnya pada waktu malam hari kita itu makan bareng atau nonton TV bareng. Tentunya kita bareng-bareng ngobrol mengenai permasalahan yang kita hadapi, sehingga satu sama lain tuh tidak ada perbedaan. Istilahnya ibu tuh kerjanya seperti ini, ayah seperti ini, saya sekolah. Jadi kita lebih dekat lah. Jadi semuanya bisa berjalan dan bisa memahami. Terus kemudian yang ketiga, bisa mengatur waktu dengan baik. Nah ini yang susah. Kadang kita tuh pulang sekolah badan udah capek, tapi mau apa istilahnya kewajiban ya sebagai ibu rumah tangga. Saya harus mengatur waktu rumah, kegiatan sebagai ibu rumah tangga juga bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian sebagai pendidik ya, jujur saja kalau pagi itu saya pejuang finger, harus berkendara cepat ya sampai sekolah harus kurang dari jam 7. Masalahnya riskan sekali kalau terlambat kita dipanggil BKPP lah ya, harus diberi sanksi dan sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu antara kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dan saya sebagai wanita karir atau istilahnya pendidik. Semuanya bisa berjalan dengan insya Allah dengan harapan kita ya sukses semua. Terus yang terakhir, fokus dengan apa yang kita hadapi. Begini maksudnya, ketika kita sebagai ibu rumah tangga, kita menjalani profesinya misalnya ya dari memasak, mencuci, nyapu, mengatur kegiatan yang di rumah. Terus kemudian di sekolah juga sama, pekerjaan kita mengajar, mengagendakan hal-hal terkaitannya tentang administrasi sekolah dan sebagainya. Lah, pikiran kita nggak boleh pecah. Ketika di rumah mikir sekolahan, ketika di sekolahan mikir rumah. Nah, kita harus pandai-pandai istilahnya bisa memilah waktu sehingga fokus semuanya bisa berjalan dengan baik dan sukses semua. Begitu Mbak. Tipsnya sangat bagus ya. Iya, bisa diterapkan oleh para perempuan di Indonesia ini. Iya. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Wah, sangat menarik dan menginspirasi untuk kita semua ya. Tidak terasa waktu kita sudah habis nih. Dengan sangat terpaksa kita akhiri podcast kita kali ini ya. Semoga podcast kita kali ini dapat memotivasi para perempuan dalam membangun perannya menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, selamat Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.